Iya ibu. Uh, Sepertinya kamu sudah bersiap untuk mengikuti ujian tengah semester minggu ke depan ya? Iya bu, ini saya baru kembali dari perpustakaan untuk merangkum materi yang akan saya pelajari nanti bu. Kalau boleh ibu tanya, kenapa kamu ke perpus? Apakah di guru mapel kamu tidak masuk kelas hari ini? Oh itu bu, kebetulan bu, Ibu Rahmawati izin untuk ikut pelatihan di luar. Jadi saya memanfaatkan waktu untuk merangkum materi saya di perpustakaan. Oh begitu rupanya. Ibu ingin tanya, sebelumnya apakah kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada yang menyuruh? Saya kesini karena kemauan saya sendiri bu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah bu, ini pertama kalinya. Nah, sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Konseling adalah layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Sampai sini apakah kamu sudah mengerti? Iya bu, saya sudah paham. Ibu sendiri merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konselor sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah atau hal-hal terkait masalah kamu serta berbagi kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitan kamu. Apakah kamu sudah mengerti? Ya bu, saya sudah paham dan insya Allah saya akan turut aktif dalam konseling ini. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui oleh orang lain bu? Tenang saja, kamu tidak usah khawatir, hal ini akan diketahui oleh kamu dan ibu saja. Dalam konseling itu ada kode etik, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu nak atau takut ya. Baiklah bu, kalau begitu. Ibu ingin tanyakan, apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap bu, masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Konseling ini akan membutuhkan waktu 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan itu 40 menit. Bagaimana nak, kamu setuju? Iya ibu, saya setuju. Baiklah, mari kita mulai konselingnya. Bisa coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi masalah atau kesulitan yang kamu hadapi saat ini? Begini bu, saya mengalami masalah yang jika saya berada di ketinggian, saya merasa ketakutan yang berlebih bu. Boleh ibu tahu ketinggian seperti apa yang membuat nak merasa ketakutan? Saya merasa ketakutan jika berada di ketinggian yang sekalipun menurut orang-orang ketinggian tersebut masih rendah bu. Bisa nak berikan contoh, misalnya anak berada di ketinggian yang seperti apa? Misalkan ketika saya berada di jembatan, saya memang merasa ketakutan bu, tapi saya masih bisa mengimbangi sehingga tubuh saya tidak gemetaran. Tetapi jika ketinggian seperti di Anglala, itu bu, tubuh saya akan merasa sangat gemetaran bu. Oh seperti itu nak. Iya bu. Lalu apa yang menjadi masalah kamu nak? Jadi semisal kamu ketakutan pada ketinggian, kamu cukup menghindari bepergian di tempat yang cukup tinggi kan? Iya sih bu, tapi kan setiap teman-teman selalu ingin melakukan liburan bersama di daerah yang bisa dibilang cukup tinggi, pasti tubuh saya langsung refleks untuk gemetar bu. Oh jadi seperti itu ya nak? Iya bu, saya sudah berusaha bu untuk selalu menguasai diri saya agar tidak cemas, tapi ketika berada di ketinggian yang berlebih, tubuh saya selalu refleks untuk gemetar begitu bu. Ibu yakin kamu bisa overcome dengan perasaan kamu itu nak? Iya bu, saya juga berharap akan hal itu. Jadi kamu berada di ketinggian, usahakan diri kamu tidak memikirkan perihal kamu yang berada di ketinggian, tapi kamu harus selalu berusaha merilekskan diri kamu jika berada di ketinggian. Iya bu, seperti itulah yang saya rasakan. Tetapi sesulit apapun perasaan atau masalahmu ini pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya sangat ketakutan bu. Kamu merasa sangat ketakutan? Iya bu, saya ingin sekali menghilangkan perasaan yang mengganggu ini ketika berada di ketinggian. Apakah kamu merasa tenang jika berhasil menghilangkan perasaan itu? Iya bu, saya akan senang sekali akan hal itu. Tetapi saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Kamu merasa tidak yakin dengan dirimu sendiri nak? Iya bu, dan saya sangat kesal sekaligus kecewa dengan diri saya sendiri. Apakah kamu tahu kenapa kamu setakut itu saat berada di ketinggian? Saya juga tidak yakin sih bu apakah ini alasannya.
Tapi saya rasa mungkin saya sering melihat ke bawah jika berada di ketinggian. Kamu merasa kesal, kecewa, dan cemas dengan dirimu karena merasa ketakutan saat berada di ketinggian. Karena jika di ketinggian sering melihat ke bawah. Seperti Iya itu, Bu, dan itu membuat saya frustasi Bu. Kamu merasa frustasi dengan berbagai hal yang membuat kamu sangat cemas dengan ketinggian. Iya Bu, dan saya sangat terganggu akan hal ini. Setiap saya mencoba untuk tenang, saya selalu merasa kecemasan yang berlebih ketika berada di ketinggian. Kamu merasa kesal karena belum bisa melakukannya. Iya Bu, saya sudah mencoba saat saya berada di ketinggian, tapi tetap saja saya cemas dan takut. Kamu merasa kesal tapi kamu masih belum yakin sama diri kamu sendiri. Iya Bu, dan saya tidak pernah merasa tenang jika berada di ketinggian. Apakah kamu ragu kemampuan diri kamu jika kamu tidak mampu tenang berada dalam ketinggian? Iya Bu, saya ragu akan hal itu. Apakah sebelumnya kamu pernah berada dalam situasi yang membuat kamu merasa ketakutan yang cukup hebat? Iya Bu, saya pernah mengalami ini dan saya sangat kecewa akan hal itu. Jadi kamu merasa frustasi karena tidak tahu harus bagaimana, dan kamu juga ragu akan kemampuan diri kamu agar dapat menenangkan dirimu. Iya Bu, dan saya ingin sekali berada pada situasi sebelum hal ini terjadi dan saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana Bu. Kamu sangat ingin berada pada situasi sebelum hal ini terjadi, namun kamu tidak tahu harus bagaimana. Iya Bu, saya rasa saya belum belajar semaksimal mungkin dan saya ingin mencoba overcome dengan hal ini. Jadi kamu merasa kesal karena ingin tenang dan rileks saat berada di ketinggian. Iya Bu, saya ingin sekali tahu apa yang saya harus lakukan sehingga bisa rileks dan tenang saat saya berada di ketinggian. Kamu ingin melakukan suatu usaha untuk rileks saat berada di ketinggian. Iya Bu, tapi saya masih tidak yakin apakah saya bisa melakukannya. Kamu ingin melakukan sesuatu tapi masih belum yakin pada dirimu sendiri. Betul Bu, tapi saya pikirkan kembali, saya tidak boleh seperti ini jika ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah saya. Nah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan cara agar rileks saat ujian berlangsung. Bagus sekali Nak, kamu sudah siap untuk melakukan perubahan untuk dirimu. Iya Bu, saya sudah bersemangat dan tidak sabar melakukan. Mari kita menetapkan tujuan apa yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan dan seberapa baik seharusnya cara ini dilakukan. Sekarang bisa kamu sebutkan siapa saja yang terlibat dalam masalah kamu ini? Menurut saya sendiri sih Bu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu yang sulit, rileks, atau ketakutan saat berada di ketinggian? Saya ingin berusaha sebaik mungkin Bu. Saya suka semangat kamu, namun bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut? Itulah masalahnya Bu. Saya cemas sehingga saya tidak bisa tenang saat berada di ketinggian. Kamu mengalami kecemasan karena kamu tegang. Baiklah, kita akan menghilangkan perasaan tegangmu itu. Baik Ibu. Sekarang coba kamu merumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baik Bu. Menurut saya masalah saya yaitu ketakutan ketika berada di ketinggian, sehingga saya ingin merasa rileks atau tenang jika berada di ketinggian. Bagus sekali Nak, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu sendiri. Iya Bu. Apakah kamu sebelumnya pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks saat berada di ketinggian? Saya pernah mencobanya Bu, tapi tidak mendapatkan hasil. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini. Tentu saja Nak, setelah kamu memberitahukan kepada Ibu masalah kamu, Ibu memikirkan teknik modeling simbolis atau desensitisasi sistematis. Kalau modeling simbolis ini, modelnya akan disampaikan melalui media seperti video, sedangkan desensitisasi ini pengurangan sensitivitas emosional atau pendekatan yang mengubah tingkah laku perpaduan dari beberapa teknik. Dari memikirkan sesuatu menenangkan diri dan membayangkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Sepertinya saya tertarik dengan yang kedua Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengatur langkah-langkah program mulai dari langkah pengantaran dan sublangkah.
baik dari langkah awal maupun sublangkah pengantaran itu. Menurut kamu, mana yang lebih penting dari program tadi? Saya rasa Bu, hal pertama adalah mempelajari pendekatan desensitisasi sistematis ini Bu. Baik sekali, itu sangat bagus dan awal yang baik. Lalu langkah pengantaran kamu bagaimana? Langkah perantaranya Bu, saya akan menerapkan pendekatan desensitisasi ini Bu. Lalu sublangkah apa saja yang akan kamu lakukan? Pertama Bu, saya akan belajar mengenai pendekatan ini, lalu yang kedua berlatih untuk menerapkannya. Bagus sekali nak, berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan program tersebut? Mungkin minggu depan Bu saya usahakan. Lalu, kapan kamu akan memulai kegiatan awalnya? Besok atau lusa Bu, saya akan melakukannya. Bagus sekali nak, lalu apa yang akan kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, hingga keempat? Nah, jadi pada hari kedua saya akan bersikap rileks Bu. Hari ketiga saya akan latihan terus dan hari keempat saya akan mempraktekannya. Ada prosedur yang dinamakan desensitisasi yang dapat mengatasi rasa cemas kamu dengan relaksasi, dan dengan proses ini membantu kamu untuk membuat kamu saat berada di ketinggian tidak menjadi situasi yang membuat diri kamu cemas. Dalam teknik ini, kamu akan belajar dengan rileks. Ibu akan meminta kamu mengimajinasikan hal-hal yang berkaitan dengan ketinggian. Kita akan membuat situasi-situasi stres kamu tidak menjadi tidak stres. Dan ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada. Baik, nak, kita akan mendiskusikan apa yang membuat kamu cemas, apa saja kecemasan itu. Menurut saya Bu, kecemasan saya itu saat saya berada di ketinggian, saya selalu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi seperti yang tadi dibahas Bu. Bisa kamu sebutkan kembali ke ibu hal-hal apa yang membuat kamu cemas itu? Pertama Bu, saya takut ketika saya di ketinggian saya akan terjatuh. Yang kedua, saya merasa jika berada di ketinggian itu sangat berbahaya Bu. Jadi ketakutan kamu ini berfokus pada sesuatu hal yang terjadi pada kamu saat berada di ketinggian? Iya Bu, dan saya juga merasa khawatir jika saat saya berada di ketinggian saya tidak dapat turun lagi. Jadi kamu sadar jika kecemasan dan ketakutan kamu ini hanya akan mempersulit kamu? Iya Bu. Baiklah nak, kita akan membuat satu list dari apa saja yang berhubungan dengan ketinggian, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu cemas dan ketakutan, serta tulis apa saja yang dapat terjadi yang akan membuat perasaanmu cemas. Beri tanda L jika membuat kamu cemas, beri tanda A jika hal itu biasa saja, dan beri tanda V untuk hal yang membuat kamu sangat cemas. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bu. Baik, mari kita lihat list hierarki yang kamu buat. Daftar ini membuat situasi tentang ketinggian yang menghasilkan kecemasan kamu. Kita akan melihat kembali daftar yang kamu buat ini dan kemudian membuat ranking yang dimulai yang kurang membuat kamu ketakutan hingga membuat kamu ketakutan. Apa sudah jelas nak? Iya Bu, sudah jelas sekali. Saya juga telah merankingnya Bu sesuai yang tadi disampaikan. Sangat bagus sekali kamu melakukannya dengan baik. Sekarang kita akan mengevaluasi daftar hierarki itu dan mengecek apakah deskripsi ini sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Daftarnya sebagai berikut. Ketika kamu berada di ketinggian, kamu memikirkan akan terjatuh, itu tanda V. 2. Berada di atas pohon, itu tanda L. 3. Merasa berada di ketinggian, itu membuat lelah, itu L. Menganggap jika berada di ketinggian itu adalah hal yang sangat membahayakan, itu V. Berada di ketinggian tanpa ada orang yang dikenal, itu tanda V. Lihat, ketika kamu memikirkan bahwa ketinggian merupakan tempat yang sangat berbahaya. Ya Bu, karena saya selalu berpikiran saya akan terjatuh saat berada di ketinggian Ibu. Apalagi yang dapat kamu pikirkan tentang ketinggian yang dapat menyebabkan kamu cemas dan ketakutan? Misalnya Bu, saat saya berada di ketinggian dan tempat tersebut terbilang cukup ramai, saya takut berdesak-desakan yang nantinya akan membuat orang yang tanpa sengaja mendorong saya Bu, sehingga saya terjatuh. Kamu sudah mengerti rupanya. Lalu apa yang kamu dapat pikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan ketinggian yang membuat kamu rileks?
Hmm, duduk di tepi pantai yang sunyi dan mendengarkan musik yang saya sukai, Bu. Baik, sekarang ibu minta kamu untuk rileks dan mengimajinasikan adegan yang menyenangkan, lalu kamu dapat membayangkan hal itu. Baik, Ibu. Ibu ingin kamu menuliskan daftar atau list pada kartu ini dan memberikan ranking setiap butir. Kita akan menaruh butir menyenangkan itu pada bagian bawah kartu hierarki. Apakah bagaimana, sudah jelas? Iya, Bu. Jadi kita kartu disusun dari hal-hal yang kurang mengganggu saya ke hal-hal yang membuat saya paling cemas, Bu. Benar, Nak. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, baik, Bu. Kamu ingat apa yang Ibu jelaskan terkait desensitisasi sistematis tadi? Penggantian kecemasan dengan relaksasi. Yang Ibu lakukan sekarang ini adalah metode relaksasi yang bisa kamu pelajari. Bagaimana menurut kamu? Oh, baik, Bu. Apakah ini seperti yoga, Bu? Tidak, Nak. Hal ini berbeda dengan yoga. Ini adalah keterampilan yang dapat kamu pelajari dan pengaruhnya kurang lebih sama dengan yoga. Dalam teknik ini, kamu belajar bagaimana menegangkan dan merelaksasikan bagian otot tubuhmu. Akhirnya, kamu akan belajar untuk menangani kapan suatu bagian dari kamu mulai tegang dan kamu dapat memberi sinyal kepada dirimu sendiri untuk tetap rileks. Lalu bagaimana cara menggunakannya dalam desensitisasi sistematis? Setelah kamu mempelajari ini, Ibu akan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan butir-butir pada hierarki yang telah kamu buat itu, tetapi hanya jika kamu dalam keadaan rileks seperti setelah menyelesaikan sesi relaksasi. Apa yang terjadi adalah kamu yang akan mengimajinasikan sesuatu yang membuat kamu stres, tapi dalam keadaan rileks. Setelah kamu melakukan itu, situasi yang penuh stres menjadi kurang dan menimbulkan kecemasan pada kamu. Tampaknya saya bisa menerima hal itu, Bu. Relaksasi dapat membantu saya mengurangi situasi tegang yang saya alami. Benar, Nak. Teknik ini memainkan peran yang besar karena itu waktu yang kita gunakan itu sangat penting. Setiap kita menyelesaikan sesi relaksasi, Ibu akan meminta kamu mengatakan perasaan kamu menggunakan skala 0 sampai 100, di mana 0 kamu sangat rileks dan 100 kamu sangat tegang. Bagaimana perasaan kamu saat ini, Nak? Sepertinya kalau saat ini, Bu, saya berada di 40. Saya tidak rileks, tapi saya juga tidak terlalu merasakan ketegangan. Apakah kita bisa memulai sesi latihan relaksasinya sekarang? Iya, Bu, mari kita mulai. Baik. Baik, Nak. Ibu akan meminta kamu mengimajinasikan butir-butir yang telah kamu tulis tadi. Setelah itu hasilnya akan dilihat. Bisakah kamu duduk bersandar dan tutup mata? Tarik napas lalu hembuskan, rilekskan badan kamu. Sekarang bayangkan kamu sedang berada di tepi pantai yang tengah bersama teman-teman kamu dengan mendengarkan musik favoritmu. Perhatikan diri kamu dalam imajinasimu itu sedang mengerjakan sesuatu. Sekarang bisakah kamu jelaskan apa yang kamu imajinasikan itu? Iya, Bu, saya sedang duduk di atas karpet ditemani angin laut yang begitu menyejukkan, namun matahari sedang tidak terik. Saya bersenda gurau dengan teman sambil diiringi musik kesukaan kami, Bu. Kamu dapat mengimajinasikan sensasi berada di tepi pantai. Berapa orang yang kamu temani di sana? Saya berempat, Bu, dan di pantai ini hanya benar-benar kami berempat. Baik, Nak, mari kita coba yang lainnya. Ibu akan mendeskripsikan suatu adegan dan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan selama beberapa waktu. Coba dapatkan bayangan yang jelas secepatnya. Begitu saja mengatakan berhenti berimajinasi. Coba hentikan imajinasi itu dari pikiran kamu. Oke, ini adegannya. Hari ini pada sore hari, angin berhembus tidak terlalu kencang namun menyegarkan. Suara air sungai yang mengalir begitu indah untuk didengarkan. Baik, Nak, hentikan imajinasimu. Bisakah kamu jelaskan kepada Ibu deskripsi imajinasi kamu? Bagaimana kamu dapat begitu jelas mengimajinasikan adegan itu setelah Ibu deskripsikan tadi? Saya hanya mendengar Ibu begitu saja dan saya ingat akan hal itu. Apakah kamu bisa menghapus imajinasi itu jika kamu mendengarkan Ibu menyuruh kamu berhenti?
Ya Bu, namun saya membutuhkan setidaknya 5 detik untuk berhenti dan menghapusnya. Saat kamu memvisualisasikan yang kamu dengar, apakah pikiran kamu sempat berkeliaran atau kamu mencoba mengubah adegan yang ibu jelaskan tadi? Sama sekali tidak Bu. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mengimajinasikan suatu adegan? Sangat menyenangkan sih Bu, surprisingly saya bisa melakukan hal tersebut. Baiklah, sepertinya kamu telah menguasai hal ini, jadi kita bisa lanjutkan. Iya Bu. Oke, saat ini kita akan memulai belajar tentang hierarki kamu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu setelah kamu dalam keadaan rileks. Ibu akan menyuruh kamu untuk mengimajinasikan butir pertama terendah dari hierarki kamu, yaitu menyenangkan dan membuat kamu rileks. Ibu akan tunjukkan kepada kamu cara kamu membuat tahu bahwa cemas saat mengimajinasikannya. Jika itu dilakukan, ibu akan minta kamu berhenti berimajinasi dan kamu berusaha untuk rileks. Apakah itu sudah jelas? Iya Bu, sudah sangat jelas. Satu hal lagi, jika kamu sedang cemas pada saat mengimajinasikan suatu adegan, naikkan jari kamu ya. Iya Bu. Misalnya, kamu tidak memberi tanda saat kamu cemas, ibu akan meminta kamu untuk berhenti dan rileks ya. Ibu memberi kamu waktu untuk bernafas. Kamu sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Pertama-tama, kita akan mulai dengan relaksasi. Buat dirimu mencari posisi nyaman di tempat duduk itu, lalu tutup matamu dan rileks. Buat tegangan yang ada dalam diri kamu kendor. Sekarang, rilekskan wajahmu, longgarkan otot kamu. Gunakan kata-kata rileks ini sebagai tanda melepaskan semua ketegangan ini. Sekarang kamu akan merasa lebih rileks dengan memikirkan suatu situasi yang menyenangkan. Imajinasikan kamu berada di tepi pantai bersama dengan teman-teman. Sekarang, ibu minta kamu mengimajinasikan diri kamu ketika berada di ketinggian, memikirkan akan terjatuh. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Sekarang, ibu minta kamu mengimajinasikan diri kamu saat berada di atas pohon. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Sekarang, ibu minta kamu mengimajinasikan dirimu saat kamu berada di ketinggian itu membuatmu lelah. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Sekarang, ibu minta kamu mengimajinasikan diri kamu saat menganggap jika berada di ketinggian itu adalah hal yang sangat membahayakan. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Sekarang, ibu minta kamu mengimajinasikan diri kamu saat berada di ketinggian tanpa ada orang-orang yang dikenal. Baiklah, hentikan imajinasi kamu dan pusatkan perhatian kamu pada perasaan rileks. Kamu telah melakukan kemajuan pada setiap butir dalam hierarki itu dengan sangat baik. Ibu harap kamu mencoba latihan ini sendiri di rumah sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, tapi bagaimana saya melakukannya? Begini nak, ibu memikirkan butir yang dekat dengan bagian tengah, yaitu daftar kamu. Butir ini kamu telah mengimajinasikan tanpa rasa gelisah. Saya harus melakukan hal tersebut lagi Bu. Iya nak, ibu harap kamu bisa mendokumentasikan latihan relaksasi yang kamu lakukan. Jika kamu telah berhasil, sesuai janji kamu, kita akan membicarakan hasilnya minggu depan. Baik Bu, saya akan laksanakan. Jangan lupa, setiap yang kamu lakukan rekam atau dokumentasi. Tulis hasilnya dalam form penilaian dan catat level ketegangan kamu sesuai skala yang ibu katakan tadi. Kita akan bertemu lagi di minggu depan kan? Iya Ibu.
Baiklah, karena waktu kita hampir habis, Ibu ingin kamu menyampaikan kembali apa yang telah kita bahas tadi. Saya harus menerapkan pendekatan ini, Bu, sesuai yang telah kita lakukan. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang, Nak? Sekarang saya sudah merasa sangat lega, Bu. Begitu kamu menerapkan hal ini, Ibu minta kamu mengerjakan sebuah PR, yaitu mulailah pada skala 5. Saat perasaan kamu mengerjakan hal ini, lakukan sebelum dan setelah kamu berlatih. Iya, Bu, saya akan lakukan. Baiklah, apakah pada jam apakah kita bisa bertemu lagi pada jam dan hari apa seperti yang kita sepakati minggu depan? Iya, Bu, saya setujunya hari yang sama dengan hari ini dan jam yang sama, Bu. Ya, Nak, sampai berjumpa di minggu depan dan selamat beristirahat. Ya, Bu, kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.